Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak dari para pemirsa, para pembaca yang request untuk dibuatin juga tutorial cara pindah server ya, dari server lama ke server baru. Entah itu nanti bentuk server lamanya adalah VPS atau bentuknya adalah hosting ya, shared hosting, itu nggak ada masalah. Ini pokoknya yang mau saya demokan kali ini bisa dipakai buat berbagai macam situasi dan kondisi. Intinya kita mau mindahin server lama ke server baru dengan domain yang sama, oke? Domainnya sama-sama, misalnya di sini saya contohnya albaju.com. Jadi sama-sama albaju.com dipindahin dari alamat lama, rumah lama ke rumah baru. Seperti itu, oke? Di sini saya akan mencontohkan ya dari folder ke folder, tapi servernya beda. Kan server itu hanya dibedakan oleh IP address aja sebetulnya. Nah ini tapi nanti di tempat yang sama. Ini contoh aja, nanti bisa dipakai buat macam-macam, buat dari server dari mana, misalnya dari HostGator, dari host, atau dari mana ke folder itu bisa. Tapi di sini saya mencontohkan dari folder ke folder. Nah di sini cukup simpel aja ya. Sebetulnya kan domain itu diarahkan ke di pointing ya, itu ke IP address kan sebetulnya. Ini kita buka dulu situsnya si Albaju ya. Nah ini hello world, ini masih yang kemarin. Saya lupa lagi nih passwordnya apa nih, belajar terus passwordnya apa ya. Oke, nggak ada masalah. Dan platform yang akan kita gunakan itu adalah Manage WP. Manage WP ini anak perusahaannya GoDaddy, baru diakuisisi GoDaddy beberapa tahun lalu. Jadi sebelumnya dia perusahaan sendiri. Terus nanti di sini sebetulnya ada beberapa cara yang bisa kita pakai ya, tapi saya hanya akan nunjukin satu cara ini aja, karena ini cara yang ya sebetulnya ada kelebihan ada kekurangan sih. Tapi saya anggap ini udah cukup powerful lah ya. Nanti saya jelasin kekurangannya apa. Tapi ini sudah cukup lah, udah bisa dijadikan sebagai salah satu salah satu opsi. Dah, nggak usah panjang lebar, kita langsung contohin aja. Di sini saya udah punya dua server. Yang pertama adalah ini server lama. Jadi ketika kita buka albaju.com dia mengarahnya ke sini, ke IP yang ini nih. Nah, sedangkan saya udah siapkan untuk server kedua dengan IP yang belakangnya 89 ya. Kalau ini kan belakangnya 55. Nah, ini IP yang kedua, belakangnya 89. Oke. Ini kalau kita ganti di Cloudflare, IP addressnya kita ubah, arahnya kita ubah ke sini misalnya, dia akan berubah juga tampilannya. Tampilan website ini akan ganti. Nah, jadi error karena memang di IP address yang baru belum diinstal ya, albaju.com-nya belum diinstal. Nah, jadi gampang aja, kita bisa balikin lagi Ctrl Z, dan dia harusnya nunggu beberapa waktu sih, nggak langsung ya, atau kan dia nanti balik lagi. Kadang-kadang perlu dikasih slice tanda tanya. Nah, oke. Coba kita login dulu. Saya lupa ininya, loginnya. Username-nya belajar. Kalau nggak salah sinau bareng ya. Nah, untuk membedakan, maksudnya untuk mempertegas adanya hal yang berbeda ya, di sini saya mau kasih keterangan gitu, biar nanti jelas bahwa ini adalah web atau server lama ya.
Kita klik publish, view post. Kalau kita ke homepage, nah di sini tulisannya server lama. Saya juga mau kasih ini dulu deh, general settingnya mau saya kasih ganti, kasih tagline. Ini adalah server lama. Oke. Dah, save change. Oh, ini udah siap. Namanya Halo Albaju. Ini adalah server lama dan ada konten dua. Yang pertama Hello World, yang kedua server lama. Nah, di sini saya mau coba install website baru di server yang baru, ya. Saya pakai server pilot. Server pilot sama RunCloud ini sama-sama bagus. Kenapa saya pakai server pilot? Karena saya masih dapat yang gratisan. Nih tulisannya grandfather free. Sekarang di server pilot itu bayar semua, udah nggak ada lagi yang gratis ya. Secara tampilan memang lebih simple. Kita langsung bisa masukin di sini. Saya mau bedain ya. Ini kan Halo Albaju. Nah, saya mau kasih nama Albaju. Oh, nggak bisa ini kalau di sini harus nyambung. Lupa saya. Kayaknya gini deh. Udah WordPress. Ah, di sini nih Albaju baru ya. Admin usernya tadi ini apa nih, belajar. Ini Sinau, oke. Passwordnya tetap sama aja nggak apa-apa. Emailnya ini apa nih? Oh, bocah ulung ya. Ini udah cukup. Oke, create app. Ini udah jadi. Kalau ini saya ganti lagi IP addressnya, maka dia akan berubah dalam keadaan belum login. Ini kan udah login. Nah, bisa beda ya. Ini Halo Albaju, di sini Albaju baru, masih just another WordPress. Ini Hello World. Tapi ini Albaju juga. Karena di sini udah diganti IP-nya. Jadi di sini dari dua sini kita bisa tahu ya bahwa untuk memindahkan website, step pertama yang harus dilakukan adalah install websitenya dulu di server yang baru. Install WordPress-nya dulu di server yang baru. Oke, kalau ini udah begini, udah ada kita udah punya dua versi Albaju. Albaju yang di server lama dan Albaju yang di server baru. Nah, selanjutnya kita tinggal mainkan yang di sini aja nanti. Kita tinggal ganti-ganti ini aja selama proses perpindahan itu. Gitu. Ini udah bisa kita close ya, server pilot sama RunCloud-nya udah bisa kita close. Udah bisa kita tutup, kita udah nggak ada urusan, kita tinggal urusannya sama Cloudflare. Oke. Nah, ini kan server lama, ini server baru. Anggap aja di server lama ini udah ada puluhan konten ya, atau bahkan ratusan konten, udah ada settingan template, udah ada plugins, udah ada pokoknya udah inilah meta title, meta description semua udah disetting di sini. Udah ada 5 iconnya, udah macem-macem semuanya udah oke. Termasuk di sini kita bisa lihat permalingnya udah ini ya, udah unik walaupun masih masih ada tahun, tanggal, bulan. Kalau di sini kan enggak, di sini masih yang ini not found ya, kan ini ngarah ke yang baru, saya lupa. Tapi yang jelas ini tadi di yang lama seperti ini. Nah, kalau ini enggak seperti itu. Nah, kita pengen semua pengaturan ini sama persis, nggak berubah sama sekali ketika dipindah ke tempat yang baru. Gimana caranya? Caranya pakai manage WP. Nanti silahkan daftar di managewp.com.
Terus ini saya remove dulu aja deh ya. Remove the website from your manage WP dashboard. Wah, ini ada problem ya. Problemnya adalah apa namanya? We will keep your backup for the following 7 days. If you do not reconnect the website during this 7-day period, you will lose 2 backup restore points. Nah, di sini saya kasih tahu ya kekurangannya siapa? Kekurangannya si manage WP ini apa? Kalau kita pakai versi free, ya kita pakai versi yang free, kita itu hanya bisa melakukan backup bulanan, gitu, nggak bisa melakukan backup harian. Jadi kalau misalnya ini kan karena saya udah backup tanggal 21 April kemarin, maka perubahan yang tadi saya lakukan, kan saya tadi ngasih tambahan yang di server lama itu ada konten server lama ya, sama halo al baju untuk situsnya. Terus tagline-nya tuh tadi apa itu, server lama gitu lah kira-kira. Itu nggak ke backup di sini. Jadi ketika kita restore ke sini, nggak ke bawah tuh perubahan yang hari ini kita lakukan barusan, karena perubahan terakhir atau backup terakhir tanggal 21. Nah, semoga paham ya. Jadi kalau kalian mau backup, mau nge-backup website kalian, pastikan website kalian itu sebelumnya, ya ini ada beberapa opsi yang bisa dicoba. Pastikan ketika kalian melakukan add site di sini, add website, itu adalah hari dimana kalian melakukan perubahan terakhir. Jadi memang website kalian catatannya dikasih catatan belum ada backup sama sekali. Oke, itu yang opsi pertama, belum ada backup sama sekali di manage WP. Jadi perubahan terakhir hari ini ya baru setelah ada perubahan terakhir klik add website. Setelah itu nanti kita bisa lakukan tutorial ini. Itu opsi pertama. Opsi yang kedua, tadi jelas-jelas di situ ada tulisan ya dari si manage WP-nya. Kan ini kita nunggu 1 bulan kemudian ya kalau mau, berarti saya tanggal 21 Mei karena tadi 21 April. Nah, kelamaan tuh 30 hari. Biar nggak lama-lama, remove website aja. Karena daripada nunggu 30 hari mendingan nunggu 7 hari. Karena kalau belum 7 hari kita remove, terus nanti kita add lagi, kita akan kedetek backupan kita masih ada dan kita nggak bisa restore sebelum tanggal 21 Mei. Jadi ini di remove dulu, mau nggak mau kalau udah add sebelumnya di remove, terus nunggu selama 7 hari ya kurang lebih untuk sampai ini dihapus sama si manage WP nya. Nah itu udah itu atau kalau emang mau nungguin sampai 30 hari kemudian ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Oke, itu 2 opsi yang bisa dilakukan nanti ketika di manage WP. Tapi di sini saya akan tetap melakukan proses ininya ya, proses restore. Oke, saya akan tetap melakukan restore. Waduh, ini ada yang invite nih, godaan nih. Kita chat dulu. Masih buat tutorial nih, next game aja. Udah balik lagi. Di sini karena udah saya tambahin di manage WP, ya gimana lagi ya kan. Nanti kita tetap restore. Yang penting ininya tahu ya, tahapan-tahapannya nanti semua teman-teman tahu. Kita bisa klik
Nanti ketika baru daftar manage WP, klik add website, masukin website kita albaju.com. Terus nggak tahu nih kedetek apa enggak ya. Nah, pas sampai sini we need to confirm website ownership dan seterusnya. Saran saya pakai yang use connection key instead. Jadi ini kita login dulu. Tadi apa nih? Username Sinau ya. Refresh. Sebelum ke tahap ini, sebelum add site, kita harus install plugin dulu, namanya manage WP. Waduh, ada invite lagi nih. Nah, kita install dulu namanya manage WP. Nah, manage WP worker by GoDaddy, ya kan. Ini kita install supaya website kita bisa terhubung dengan manage WP. Langsung aja klik activate. Udah, selanjutnya, nah di sini kita masuk ke connection management. Kita klik, muncullah ini connection key. Kita copy connection key-nya, ini kita masukin. Nanti di sini ini masukin username sama password dashboard kita. Berarti kalau ini tadi Sinau ya, Sinau, passwordnya ya sesuai dengan password website kita. Tapi kenapa saya katakan pakai connection key instead? Soalnya kan kadang-kadang halaman login kita itu kita pasang captcha, kemudian kita pasang, atau WP adminnya kita ganti jadi misalnya permisi gitu ya, albaju.com/permisi, atau kita kasih proteksi yang ya agak menyulitkan bagi manage WP untuk masuk. Jadi lebih gampang pakai ini aja. Nah, ini ditempel dah gini. Habis itu klik add website. Karena ini udah saya tambahin, ya udah gitu kan. Udah, nanti ketika udah ditambahin website kita akan muncul di sini. Nih kayak gini. Nanti connected gitu ya. Ini kalau kasus saya ini kan kemarin saya ganti-ganti itu IP-nya. Jadi sama manage WP-nya kedeteksi disconnected. Kita tinggal reconnect website aja. Nah, sama use connection key instead. Reconnect website. Dah, nanti dia lagi nah ini proses reconnection ya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, ini udah connect nih. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini apa ya namanya? Screenshot dari backup terakhir. Kemarin saya coba backup ngasih contoh untuk website. Ini kalau saya klik restore, ini kan udah di backup, itu gampang aja. Oh, enggak. Jadi habis di add gini terhubung, nanti teman-teman bisa hover website. Ya, kalian bisa hover websitenya, klik di sini. Klik icon backup ini. Pokoknya pasti ada 4. Klik icon backup. Kalau belum pernah ada backupannya ya, itu nanti klik aja backup now atau apa gitu. Pokoknya backup lah. Nanti ada pilihannya backup, pilih yang free. Terus settingannya nggak usah diapa-apain. Oke, settingannya nggak usah diapa-apain. Pokoknya next aja. Klik OK. Nanti dia akan melakukan proses backup, initial backup sekian persen, itu prosesnya kurang lebih 15 menit. Nah, terus kerennya lagi ya, manage WP ini meskipun gratis, dia pakai teknologi namanya incremental backup. Intinya proses backupnya itu tidak membebani server kita. Kita tetap bisa posting, kita tetap bisa ngapa-ngapain.
CPU usage-nya di sini nggak naik gitu ketika proses backup terjadi, karena yang bekerja itu betul-betul si manage WP-nya. Ini asik banget sih. Oke, ini udah ya. Sampai sini penjelasannya udah cukup jelas harusnya. Jadi anggap aja nih proses backupnya udah terjadi, oke? Jadi saya nggak bisa mendemokan, saya nggak bisa ngasih lihat prosesnya, tapi gampang banget. Ini udah terjadi, udah selesai backupnya. Saya akan lakukan restore backup, oke? Restore backup. Nah, ketika mau melakukan restore backup, kita kan IP address kita kan masih yang lama nih ya, masih yang ini, oke, masih yang ini di sini kan. Kemudian kita ganti ke IP address yang baru yang 89. Ini udah jadi 89. Nah, pas kalian mengganti IP address di Cloudflare ya, maka si manage WP ini nanti akan muncul keterangan disconnect seperti tadi. Ketika habis ganti IP address di sini dari server lama ke server baru, kemudian kalian klik refresh di sini, akan secara otomatis jadi disconnected ininya, websitenya, dan itu nggak ada masalah, kita tinggal reconnect aja ya. Bisa di sini setting reconnect, kemudian pakai connection key instead itu tadi, sampai kemudian bisa terhubung lagi, tapi sudah terhubung ke server yang baru. Kita kalau udah terhubung ke server yang baru tinggal klik restore, as simple as that gitu. Dan di sini kita nggak perlu pusing ngurusin hal-hal teknis ya, kita tinggal klik restore, nanti semua udah balik ke backup terakhir di sini tanggal 21, atau nanti backup terakhir sesuai dengan kondisi kalian masing-masing, seperti itu. Oke ya, ini tadi penjelasan saya agak muter-muter bulat, tapi harusnya ini simple banget, bisa dipahami. Mungkin coba saya ulang lagi sekilas ya, biar lebih clear. Jadi tahap pertama, pastikan website kita Albaju ini masih terhubung ke server lama. Oke. Untuk proses backup di manage WP masih terhubung ke server lama ketika dilakukan add website. Masih terhubung ke server lama. Add website sampai tahapan yang ini tadi, klik view backup, terus backup now, itu masih terhubung ke server lama. Sampai proses backup selesai masih terhubung ke server lama. Oke. Baru kemudian IP address di sini diganti ke server yang baru setelah proses backup di sini selesai. Gitu. Karena kita mau membackup dari server lama. Gantilah ini ke server yang baru ketika backup sudah selesai. Ketika diganti IP addressnya di manage WP, harus diklik refresh dan otomatis akan muncul keterangan disconnected. Pasti seperti itu ya, ya iyalah, karena kan si manage WP merekam IP address yang lama. Caranya ya bisa klik setting, bisa reconnect website. Atau kalau di sini tadi seperti saya tadi, itu langsung muncul di sini ada log icon reconnect website. Bisa juga klik di sini set option reconnect website. Masukin connection key-nya di server yang baru. Ya, kita udah terhubung ke server yang baru, install manage WP worker. Kemudian connection key ini nanti beda. Connection key-nya dengan server yang lama beda, harusnya beda sih, harusnya beda, walaupun websitenya sama-sama Albaju. Seperti itu, oke. Terus klik reconnect, tunggu beberapa saat sampai dia jadi warna hijau, artinya sudah terhubung. Kita masuk ke backup dan kita bisa langsung pilih restore backup. Nah, di sini saya mau langsung demokan aja lah restore backupnya biar cepet ya. Kita klik restore backup. Ini nggak usah diapa-apain, udah create new admin. Nah, di sini saya mau jelasin dikit deh. Create new admin ini opsional, tapi di sini saya mau jelasin data yang saya pakai
untuk login nanti setelah restore adalah data yang tersimpan di server lama ya. Tadi kan di sini saya beda. Di sini saya pakai username Sinau. Ya kan, sedangkan di server yang lama itu belajar ya, kalau masih ingat ya, belajar username-nya. Tapi di backupan ini website Albaju ini kemarin saya pakai contoh buat belajar webinar. Jadi pakai data yang di backup terakhir. Jadi username webinar bukan belajar. Ya harusnya gitu. Oke, nggak ada masalah lah. Klik restore. Dia akan melakukan proses restore. Lama durasinya ini tergantung dengan seberapa besar file yang harus di restore ya. Nah terus ini sambil nunggu saya jelasin poin-poin tambahan aja. Si manage WP ini menariknya adalah dia tuh nggak ada limited size-nya. Kita punya size 10 GB juga dia bisa nge-backup. Aneh ya. Ini emang aneh sih. Makanya sih di sini saya ngasih contoh ini. Sebenarnya saya punya satu lagi teknik yang buat saya itu yang paling enak, bukan pakai manage WP. Buat saya paling enak, cuma harus ngerti coding dikit. Nah makanya saya nggak jelasin. Kalau pakai manage WP ini kekurangannya itu kita nggak bisa real time kalau pakai yang gratisan. Harus nunggu 1 bulan, atau tadi ada 2 opsi. Yang pertama add site dengan catatan belum ada backup, atau bisa di delete websitenya dan nunggu 7 hari kalau udah pernah ada backup sebelumnya. Kita pengen updatean yang terbaru, backupan yang terbaru. Tapi kalau cara yang nggak saya ajari ini itu bisa buat saya lebih enak, lebih nyaman. Berapapun file size-nya itu bisa. Nah tapi ini udah cukup lah ya, cukup mewakili. Seperti itu. Jadi kuncinya itu ada di IP address. Walaupun shared hosting, pasti kalian ada IP addressnya kan. Nah masukin di sini, tinggal ganti-ganti website server lama, server baru, server lama, server baru ini di otak-atik sama manage WP ini. Udah sesimpel itu. Ini kalau kita refresh di sini masih belum ya, belum berubah, masih proses deh. Memang ini sih dia butuh waktu, jadi ya agak lama ya. Bisa ditinggal sih, ini biar mempersingkat waktu saya pause dulu aja, nanti kita ketemu lagi. Nah ini pas banget, udah kelar. Website restored successfully, sudah selesai. Sekarang kita coba cek ininya, website kita. Nah ini dia. Ini adalah website Albaju pada tanggal 21 April. Tampilannya seperti ini. Gitu guys. Udah ya, ini gampang banget lah pokoknya. Insya Allah. Tinggal dipraktekin aja. Kuncinya itu di sini tadi ya, manage WP sama Cloudflare. Udah kuncinya di situ doang. Yang kalian harus pahami tadi step-step di manage WP ini. Pluginnya dan seterusnya. Ini untuk loginnya. Nah ini kita nggak perlu settingan apa-apa ya. Ini udah oke banget, udah powerful. Ini kayaknya kemarin udah saya ganti alamat loginnya, jadi saya lupa loginnya pakai apa. WP admin nggak bisa. Ya udah. Tapi intinya ini udah berhasil ya, udah pindah ke server baru dengan data-data lama. Gitu loh maksud saya. Ini udah berhasil pindah server baru dengan data-data lama gitu. Kalau ini kita ganti IP addressnya ke server lama, ya dia akan jadi hello world lagi gitu. Kok hello world apa? Nah ini maksud saya, ini server lama tapi udah dalam keadaan login gitu. Oke, ini udah clear ya. Semoga bermanfaat.
Kalau ada pertanyaan bisa tulis di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.